Halo, apa kabar pemirsa Jawa Pos TV? Senang sekali saya Sulis Esa hadir dalam program Special Talk, yakni caleg kita. Pada edisi kali ini spesial, kita sudah kedatangan tamu, salah satu calon anggota legislatif yang akan bertarung memperebutkan kursi untuk DPRD Kota Semarang, yakni Bapak Haji Erpan SOSI, yang juga merupakan kader Partai Demokrat. Kita akan mengupas lebih dalam tentang sosok Bapak Haji Erpan tersebut yang sudah hadir bersama kita. Saya langsung sapa Pak Erpan. Apa kabar Pak Erpan? Alhamdulillah baik Pak Sehat, Sulis. Pak Erpan. Alhamdulillah. Seger terus ya Pak ya, meskipun mungkin Alhamdulillah. awal turun ke lapangan. Harus semangat terus perlu gitu kan. Ya, semakin mendekati coblosan, makin sering turun ke lapangan ya Pak. Ya harus, karena memang kita ya bagaimanapun kita harus bisa memanage waktu untuk bagaimana bisa terjun ke konstituen gitu kan. Karena untuk mendekati suara-suara yang kita raihkan, kita harus lebih terjun lagi. Betul. Apalagi mendekati kurang 20 hari lagi kita Kurang kan. 20 hari. Seperti itu. Pak Erpan dapil berapa nih Pak? Saya dapil 4. Dapil 4 itu meliputi mana saja Pak? Meliputi Kecamatan Gajah Mungkur, Gajah Mungkur, Banyumani, Gunung Pati. Seperti itu Pak. 3 kecamatan itu ya Pak ya? 3 kecamatan. Kalau boleh tahu nih Pak Erpan mencalonkan diri sebagai caleg dari Partai Demokrat ya. Partai Demokrat. Kalau boleh tahu latar belakang Pak Erpan sendiri memang dari keluarga politisi atau apa ini Pak Erpan? Wah, nah kalau saya dari keluarga politisi kayaknya enggak sih Pak. Enggak Saya sama memang sekali? sama sekali. Oh. Saya memang keluarga pesantren ya mungkin ya. Keluarga pesantren. Keluarga pesantren, ya keluarga nih wong cilik gitu kan. Ya. Berkecimpung di dunia-dunia seperti wong santri ya Pak ya. Ya. Seperti itu. Asli dari mana nih Pak Erpan? Asli dari Demak saya. Dari Demak. Ya, Dari Demak dekat dengan Semarang lah ya. Kemudian Semarang Mendem ya. Semarang. Semarang mendekati Demak gitu kan. Iya. Sejarahnya sampai ke Semarang gimana ceritanya Pak Erpan? Saya itu memang dulu lama di Demak sebenarnya Pak. Oh, lama di Demak. Lama di Demak, terus karena ada pandemi kemarin itu kebetulan istri saya juga orang kesehatan yang dinas di Karyadi, langsung kami ya gimana lah untuk hijrah lah, karena juga biar secara mobilisasi tidak menguras tenaga, menguras waktu, ya kan. Terus kesibukan saya di Semarang semuanya, akhirnya saya hijrah di saat ini di domisili di Gunung Pati. Oh, kalau boleh bilang baru ya tinggal di Semarang Pak Erpan ya? Saya dari 2021 saya di Semarang. 2021 pas pandemi itu Pas ya? pandemi, pas kita nempati di Semarang. Oke. Itu latar belakang Pak Erpan sendiri. Kalau sehari-hari berwirausaha? Kalau sehari-hari saya memang berkecimpung di dunia travel. Dunia ya. travel. Kebetulan saya ikut andil sama teman di dunia travel umroh haji, kebetulan di Arbani itu Pak Sulis. Oke. Ya, sehari-hari di Arbani. Nah, ini mendekati pemilu, ini Pak Erpan lewat jalur Partai Demokrat. Apalah yang melatar belakangi Pak Erpan terjun ke dunia politik, mencalonkan diri sebagai anggota legislatif? Sebenarnya itu dari latar belakang sendiri pun juga biografi politik juga nggak tahu Pak. Kuliah politik juga nggak pernah gitu kan. Awam sama sekali berarti? Ya, awam sekali dengan politik. Tapi kita ingat ya perjuangannya Rasulullah ketika kita ingin sukses, memang dunia politik perlu diterapkan. Kan seperti itu. Makanya saya pun ikut terjun ke politik. Saya berbasisnya bagaimana Rasulullah memperjuangkan agama Islam dulu kan seperti itu. Tapi yang di Indonesia kan berbagai macam bendera ya untuk memperjuangkan bagaimana Indonesia bisa maju, Indonesia bisa berkembang seperti itu kan. Akhirnya banyak partai ya yang akan menjadi nanti pesta bersama mewujudkan pemimpin-pemimpin yang bagus nanti di era 5 tahun ke depan. Makanya saya tergiur banget Pak seperti itu. Oke, tergiurnya ingin berkuasa atau gimana? Memang untuk memajukan bangsa, khususnya kalau DPRD kan skup kecil Kota Semarang, tidak harus lewat partai politik atau menjadi anggota dewan kan Pak Erpan? Betul, bisa lewat jalur apa saja, lewat usahanya Pak Erpan juga bisa kan? Bisa, iya. Tapi kalau saya melihat dari seperti itu kan mungkin kita bisa menginduk wawasan yang luas berkaitan dengan apalagi kalau kita berbicara dengan kepartian dan perpolitikan seperti itu kan membawanya ke masyarakat gitu Pak. Betul. Untuk memajukan masyarakat, memajukan apa seperti itu kan harus lewat benderanya seperti itu Pak. Tapi kalau usaha kita kan secara independen ya, secara independen, secara pribadi, secara mandiri untuk berjuang untuk lebih luaskan lebih spesifik bahasanya. Nah, kalau memang kita lebih ke partai, mungkin lebih ke politik kan juga kita bisa siapa tahu memang nanti dari lewat partai seperti ini saya bisa diberikan amanah oleh Allah, siapa tahu bisa meluas mewujudkan perubahan dan kebaikan kepada masyarakat seperti itu. Makanya saya di partai pokoknya intinya saya mengawulo
karo wong cilik. Bahasa tagline saya, ngawiji tekad ngabekti ing masyarakat. Seperti Oke, itu. bisa dijelaskan konkretnya Pak nanti kalau itu Pak Irfan jadi ya menjadi anggota DPRD Kota Semarang. Konkretnya seperti apa dari tagline-nya Pak Irfan itu? Ya, pokoknya saya berniat pertama memang semua tak larikan ke buat ibadah seperti itu Pak. Karena kita kerja ya untuk apalagi saya sebagai wakil rakyat kalau memang saya nanti jadi bagaimanapun roda masyarakat kan ke kita sebagai yang mewakili nanti dan intinya mewujudkanlah ya intinya masyarakat apalagi di dapil saya siapa tahu nanti ada paguyuban kebersamaan, kita bisa mewujudkan yang terbaik kepada masyarakat, mewujudkan harapan kepada masyarakat. Contohnya apalagi saat ini semaraknya Partai Demokrat itu membawa semacam kayak bahasa apa ya, nah yang dibagi PIP ya bahasa itu ya, itu kan membantu sekali buat masyarakat ya. PIP, KIP itu kan membantu sama masyarakat. Apalagi melihat situasi seperti itu saya lebih senang lagi. Bisa diri kita bisa bermakna buat masyarakat. Kan secara agama kan khairun nas wa anfa'uhum linnas kan gitu kan Mas Lis. Sebaik-baik manusia yang bisa bermanfaat bagi manusia satu sama lain. Cuma kan anggapan orang nih Pak Irfan ya, kalau orang banyak ya kan mau nyalek kan pasti kan bahasanya yang muluk-muluk, jadinya juga yang muluk-muluk. Nanti saya akan perhatikan rakyat cilik, saya akan dekat dengan Anda, saya akan perhatikan. Tapi kalau udah jadi nanti lupa, mau nyalek aja sering datang ke masyarakat. Gimana Pak Irfan memberikan jaminan bahwa ketika nanti insya Allah kalau Pak Irfan jadi, saya akan tetap sesuai dengan Pak Irfan yang sebelum saya menyalek. Iya, memang karena itu sudah menjadi euforia orang ya Pak ya. Wong ngarep nyalek ki biasanya nak urung dadi ngono kae. Seperti bahasa bisu anu Jawane seperti tapi nak dadi itu lali. Seperti PLKB ya, gitu kan. PLKB itu nak lali itu pasti jadi, ya kan? Ya tapi nak pilkada jadi lali. Tapi itu tidak menjadikan mindset orang ya bahasa kalimatnya yang penting makanya sebagai mungkin peran saya sebagai mewakili untuk bisa nanti maju di legislatif itu kan kita harus tahu lah Pak basicnya. Karena kami bisa jadi itu kan bukan uluran tangan dari kita sendiri, pasti uluran tangan masyarakat semuanya kan. Masyarakat adalah salah satu motoriknya untuk memilih suatu pemimpin. Makanya dalam surat Al-Baqarah kan sudah dijelaskan. Bisa ya wa'id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Garis bawahnya khalifah itu kan ada suatu pemimpin yang bisa meneladani bagi masyarakat. Nah, makanya pokoknya berprinsip ketika nanti saya jadi pokoknya saya bisa bagaimana saya itu bisa memberikan yang terbaik kepada masyarakat, berguna bagi masyarakat satu sama lainnya kan gitu. Seperti itu. Pak Irfan, Anda itu kayaknya cocoknya ustadz gitu ya Pak ya. Nanti kalau jadi anggota dewan itu dewan ustadz gitu loh Pak. Ya, kan, Pak? Yang penting kan Pak Zuli, ya bukan dilihat itunya. Yang penting kita itu sama-sama bisa menata kebaikan bersama. Seperti itu. Pak, kalau ada anggapan kan orang kan politik itu kejam ya. Ada idiom yang mengatakan kalau dalam politik itu tidak ada kawan yang abadi, ada kepentingan yang abadi. Jauh dari dunia Anda sebelumnya, dari dunia pesantren ke dunia politik, dunia pesantren mengajarkan akhlak, adab, pelajaran ilmu pengetahuan, politik jauh dari itu sama sekali. Tidak bertentangan dengan nurani Anda, Pak? Itu kita bisa diambil kesimpulan secara pribadi, Pak. Memang kalau bisa politik itu memang teman jadi lawan, lawan jadi teman. Itu permusuhan pasti, itu kan, namanya perpolitikan. Tapi kita harus bisa bisa melihatlah di mana dulu Rasulullah kepingin memperjuangkan agama Islam kan lewat perpolitikan dengan adanya perang Uhud, perang Badar itu kan harus main politik. Sama cuma penerapan nanti pas waktu kita di Indonesia seperti ini kita harus menerapkan yang bagaimana kita jadi seorang pemimpin walaupun nanti persaingan perpolitikan yang seperti itu tapi disikapi kalau kita memang punya pondasi secara agama, basic secara religi, insya Allah mungkin apapun melakukan hal-hal yang kurang baik kan pasti takut. Di sini ada siapa sih? Kan? Di sini ada siapa sih? Kan seperti itu. Makanya mari kita cari suatu pemimpin yang benar-benar bisalah tahu hukum yang memang menjiwai, mendasari ketika kita sudah nanti kembali sang Khalik kan seperti itu. Saya ingin mengulik lebih jauh ini Pak Irfan ya. Kalau caleg kan banyak kalau dalam perjalanan partai politik yang berbasis agama ya Pak ya, orang percaya wah nggak mungkin ini korupsi kan. Betul. Tapi ternyatanya sami mawon kata orang. Gimana nih Pak Irfan juga memberikan
bukti juga, janji juga bahwa saya tidak akan korupsi meskipun saya bukan partai agama ya, tapi pegangan ketika menjadi anggota legislatif agama yang saya pegang. Itu biasanya kembali ke hati nurani masing-masing, Pak. Iya kan? Kalau ilmu kan itu pun bisa ya dipelajari. Ya. Tapi hirah hati kan tidak bisa, ya kan? Panjenengan maaf, profesor dokter banyak. Ya. Ketika Allah akan mengambil 1 menit, 2 menit hilang semua pemikiran profesor dokternya pasti hilang. Tapi kalau kita punya rasa himmah, hirah dalam hati kita, ya kan, akan melakukan sesuatu yang memang itu bisa melanggar dari apa yang dilarang oleh Allah, pasti kita akan rodok rasanya itu. Oh, di sini kita pasti diawasi sama Allah. Ya memang kita selalu berdoa ya. Kekuatan batin kita kan pasti semua itu kita pasrahkan sama Allah gitu. Kembali ke diri kita dan sama Sang Khalik kan seperti itu. Ini saya coba tanya terus Pak, biar konstituen Pak Irfan ini semakin yakin untuk memilih Pak Irfan. Nanti kalau pas pencoblosan saya udah nonton ini, saya yakin ini nggak bakal korupsi kan gitu. Karena pegangan konstituen itu kan nggak cuma janji dan bukti, tapi juga nanti nggak korupsi. Karena ketika jadi anggota dewan itu banyak kan yang tersandung kasus ya Pak ya. Nah, problem seperti apa yang Bapak tangkap kesan ketika turun di lapangan, dan ini akan diperjuangkan ketika nanti kelak Bapak dipercaya sebagai anggota dewan? Ya, intinya sih gini ya, kalau menghadapi masyarakat pasti ketika masyarakat kan hawanya kan kurang dan kurang ya Pak. Pasti itu menjadi dilema problema bagi wakil rakyat ya itu kan. Dikasih ini pasti juga kurang seperti ini, pingin lagi dan sebagainya. Padahal kemampuan kita kan terbatas. Kapasitas kita juga tidak langsung bebas seperti itu kan. Pasti ada job masing-masing seperti itu. Ya, ketika tatkala nanti seperti itu berjumpa dengan masyarakat seperti itu, ya bagaimana kita bisa memberikan atau wacana yang penting kita bisa menerapkan keadilan bersama kan, seperti itu. Contohnya kalau misalnya benar-benar nanti bisa mewakili Dapil 4 yang mungkin saya bina gitu kan. Ya, kita harus bisa memetakan dalam artian dan menerapkan suatu keadilan kepada masyarakat. Masyarakat kalau ketika kita berjumpa dengan masyarakat dikasih komunikasi yang baik tapi ada real buktinya walaupun seberapa, itu masyarakat udah menerima biasanya Pak. Tidak langsung sekian set. Waduh. Repot juga seperti itu. Yang Anda tangkap Pak Irfan di lapangan ketika turun ke bawah menyerap aspirasi mereka, problem apa yang paling banyak Pak Irfan terima? Problemnya ya pasti. Contohnya seperti apa Pak? Ini sebagai anggota dewan harus peka kan gitu kan? Kira-kira apa ini yang paling banyak nih? Pak, kita jumpa kepada konstituen gitu ya. Betul. Biasanya itu ya kadang apakah nanti yang diberikan kepada masyarakat, janjinya apa kan gitu kan. Tapi selama ini saya tidak berjumpa yang hal-hal seperti itu Pak. Karena ya maaf saja, ketika kita sudah memberikan suatu mungkin biografi dan sebagainya kita sampaikan kepada masyarakat, ya tanya itu ya misinya apa Pak, kan gitu kan. Dan nanti ketika jadi ngasih apa Pak, ya seperti itu masyarakat itu Pak. Tapi ya kita alhamdulillah mudah-mudahan dengan kami kepada masyarakat, mudah-mudahan itu nggak terjadi kita yang mempersulit selaku wakil dewan gitulah. Jadi slow-slow aja gitu ya Pak ya? Slow-slow aja, karena berjumpa soalnya. Slow-slow saja gitu kan. Sehari berapa kali turun ke lapangan, bisa berapa tempat yang ada? Bisa 4 kali, 5 kali biasanya. 4 kali sehari itu ya? Sehari sampai malam. Ini pengalaman pertama Pak Irfan? Pengalaman pertama saya memang. Ini kan jauh dari dunia Anda sebenarnya Pak Irfan ya? Nah, makanya kan Rasulullah kan seperti apa? Ayo berjuanglah, kan ibu. Berjuanglah di mana di situ memang ada memperjuangkan untuk umat. Ayo sepak terjang terus ya. Baik Pak Irfan, kita nanti lanjutkan obrolan kita. Terima kasih. Pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita bersama dengan Bapak Irfan, calon anggota legislatif dari Dapil 4 Pak ya? Dapil 4, Kecamatan Gajah Mungkur, Banyumanik, dan Gunung Pati. Kita akan kembali usai pariwara berikut ini. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Kalau pakai masker terus bicaranya nggak jelas tuh, kita punya kebiasaan untuk menurunkan masker kita. Update Sehat Pagi,
Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Di Jawa Pos TV. Dalam satu hari peristiwa pasti terjadi, dan untuk memenuhi kebutuhan Anda akan informasi, kami hadir menjelang waktu istirahat Anda. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat John Arman Saragih menjatuhkan vonis hukuman penjara seumur hidup pada terdakwa Teddy Minahasa. Update malam, setiap hari pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Di Jawa Pos TV. Morning, pemirsa Jawa Pos TV, gimana kabar? Di jalan-jalan pagi-pagi. Kita ada di Sidoarjo nih pemirsa Jawa Pos TV, di Gedung Kesenian Rumah Budaya Malik Ibrahim. Hotel ini mulai beroperasi pada tanggal 22 Agustus 1928. Jalan-jalan pagi-pagi hadir setiap hari pukul 7 hingga 8 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi, melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo bersama jajarannya melakukan rapat bersama dengan Managing Director La Liga untuk wilayah Asia Pasifik. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Pemirsa, terima kasih Anda bersama kami di program Caleg Kita bersama dengan calon anggota legislatif dari Dapil 4, Bapak Haji Erpan SOSI MM yang sudah bersama kita berbincang di segmen pertama. Pak Erpan, saya ingin tahu ini program realnya Pak Erpan ketika nanti kelak dipercaya masyarakat menjadi anggota legislatif atau yang ditawarkan oleh ke masyarakat, khususnya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Ini kan penting Pak ya, urusan perut itu kan jauh lebih penting ini Pak. Iya. Apa ini program konkretnya seperti apa nanti yang ditawarkan Pak? Program konkret saat ini ya, karena juga melihat tatanan ekonomi saat ini juga sangat mengkhawatirkan juga kan. Iya. Juga apalagi sekarang SDM-nya itu mumpuni, tapi kenapa tatanan ekonomi seperti ini ya? Iya. Ya mungkin kita inilah berikan suatu pelatihan-pelatihan yang bisa membawa bisa meningkatkan ekonomi nanti gitu kan. Mungkin kita adakan pelatihan-pelatihan di UMKM seperti itu kan. Ya untuk saat ini pun juga kami sudah ya Pak ya, sudah mengarahkan, apalagi besok kita juga ada pelatihan UMKM batik ala Semarang ya, pakai batik daun asem gitu ya. Iya, seperti itu Pak, kita terapkan seperti itu. Ya itu kan juga nanti bisa menjadikan suatu mungkin keterampilan bagi yang sudah tahu kan, nanti kan bisa produksi sendiri yang seperti itu kan, juga bisa meningkatkan di pertumbuhan ekonomi seperti itu. Ya. Ini sudah berjalan ya Pak pelatihan batik? Pelatihan itu kita nanti insya Allah hari Rabu Pak. Oh baru pertama hari Rabu nanti. Jadi nanti kan kita berjenjang ya, berjenjang. Itu kan salah satu bentuk ya masyarakat biar mengenal semua gitu seperti itu. Ya, di wilayah mana Pak? Kita itu insya Allah besok di wilayah Bendungan Gajah Mungkur, insya Allah di situ. Dan itu pun juga nanti kita akan terapkan Pak di beberapa, apalagi di dapil saya ya, dapil 4 meliputi Gajah Mungkur, Gunung Pati dan Banyumani. Itu nanti kita juga harus bisa bersinergi, mungkin keterampilan itu kita pindahkan di sini, dibentuklah semacam UMKM seperti itu. Oke, ini proyeknya di Gajah Mungkur ya, pilot proyeknya Gajah Mungkur, Gajah Mungkur bisa itu. Oke, itu pelatihan UMKM Pak ya, khususnya membatik. Tapi kan orang tidak semuanya nanti ingin membatik Pak, sesuai passionnya juga. Pelatihan lain untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, ada lagi program apa yang Anda tawarkan Pak Erpan? Mungkin bisa ya, kayak mungkin biasanya ibu-ibu ya Pak ya, mungkin kayak semacam tata boga gitu ya, masa-masa seperti kuliner ya, itu kan justru orang itu kan lebih ya, apalagi mungkin ada pelatihan tata boga seperti itu, mungkin orang kan cara nih bikin menduan seenak gimana, nah, itu Pak, ya gitu kan, itu ya. Bikin bakwan yang enak itu bagaimana, apalagi mungkin yang bikin kas-kas, apalagi ada kerupuk
keripik bayam juga kemarin saya merasakan juga enak gitu loh Pak. Apalagi di Gunung Pati juga itu kan bayamnya lebar-lebar itu. Wah, banyak, bisa dibikin keripik kan seperti itu kan. Ya mungkin yang penting kita fasilitasi lah untuk pelatihan-pelatihan seperti itu. Ya kita bisa membawa masyarakat itu bisa merubah ekonominya seperti itu. Ya, ini ekonomi masih sulit, masih jadi sulit, mungkin dengan memberikan pelatihan itu masyarakat semakin meningkat. Yang dikenal ini, pelatihannya Pak Erpan ini ya. Targetnya berapa puluh orang atau semakin atau sebanyak-banyaknya Pak Erpan? Kita sih nggak target ya Pak ya, karena kalau kita memang nanti saya sudah mewakili itu bagaimana kita harus sebanyak-banyaknya. Sekarang ini apalagi kita kan tiga kecamatan ya, satu dapil, setidaknya ya sebanyak-banyaknya ya, biar keterampilan orang kan semakin banyak, itu kan semakin paham, semakin tahu seperti itu Pak. Ya. Pak, dari 3 kecamatan ini di Dapil 4, kalau Gajah Mungkur kan jelas dia kota ya, Banyumanik juga, ke Gunung Pati kalau boleh dibilang kan sedikit pinggir ya, pinggiran urban lah ya, dengan tingkat permasalahan masyarakat yang mungkin di hari 3 dapil ini berbeda-beda ya 3 wilayah tersebut. Sejauh mana Pak Erpan memahami permasalahan di 3 wilayah tersebut? Kalau kita bisa mengamati dan memahami di beberapa, ibaratnya di Dapil 4 khususnya, apalagi di wilayah Gajah Mungkur ya, memang itu kan memang mindsetnya kan berbeda jauh, apalagi itu sudah di perkotaan ya Pak. Iya, memang sebagai saya pelaku caleg itu memang benar-benar kita harus bisa memahamkan masyarakat betul, karena kan apalagi di Semarang kota sendiri itu kan seperti itu kan. Beda kalau yang di Banyumanik. Banyumanik karena sifat rasa kalau sudah tumbuh chemistry itu ya Pak ya. Itu beda ya dengan kota ya. Wis aku nak rawangi ki ora kan seperti itu bahasanya. Tidak memikirkan wah nanti dapat apa. Enggak, beda itu memang kalau memang di daerah pinggiran ya Gunung Pati. Nah, mungkin saya bisa dilihat Banyumanik sama Gajah Mungkur itu 11-12 lah. Memang harus perjuangan, harus strong juga kan, harus bisa memahami notabene masyarakat seperti ini, seperti itu. Memang untuk saat ini saya memang spesifik memang banyak di di Gunung Patinya Pak. Karena juga tempat tinggal saya di situ kan, seperti itu. Ya. Pak, bicara tentang politik uang, politik kayaknya kalau tanpa uang kita gak mustahil gitu ya. Iya, Indonesia style gitu ya. Ibarat sayur tanpa garam itu. Makanya ada serangan wajar itu. Padahal ini sangat bertentangan ya Pak, yang membuat demokrasi, juga perjalanan pemerintahan dan juga legislatif salah satunya terhambat dan kacau itu adalah karena politik transaksi. Pak Erpan sudah menyiapkan itu Pak. Pandangan Pak Erpan sendiri gimana? Itu rahasia sebenarnya ya. Rahasia bagi saya untuk politik uang itu memang sebenarnya itu kan ya hal-hal yang sebenarnya jangan sampai itu bahasanya dilakukan lah. Karena seperti itu kan menimbulkan ya bahasa secara Islamnya itu kan mosok nyoblos dibayar, hal seperti itu kan. Nah itu ya ini yang perlu saya garis bawah itu Pak. Mosok nyoblos bayaran, mosok bayaran kan gitu kan. Yang nyoblos padahal juga kan. Ya memang Pak, kalau memang saat ini kan sudah membudaya ya polisi seperti itu. Tapi insya Allah itu menjadi rahasia saya juga, dalam artian ini bagaimana yang penting saya memberikan saat ini yang terbaik kepada masyarakat. Bagaimana ya nanti kalau misalnya hal-hal seperti itu terjadi, mudah-mudahan saya tidak akan melakukan hal seperti itu. Sepenting saya bertabayun doa sama Allah, mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada kita. Tanpa ada politik uang, siapa tahu bisa berjalan. Ya, oke. Pak Erpan notabene ini baru ya di Semarang ya, meskipun mungkin sudah paham dengan Semarang kan sudah lama. 2021 kalau boleh dibilang stay full ya di Semarang. Sejauh mana Pak Erpan memahami kota Semarang, karena nanti sebagai anggota dewan paling tidak tahulah permasalahan kota Semarang. Apa kekurangan yang harus dibenahi ketika nanti saya kalau jadi DPRD saya akan galak nih di sini nih ya, dalam tanda kutip mengkritisi untuk kemajuan kota Semarang. Iya. Memang sebenarnya saya di Semarang udah lama sih Pak ya. Karena kan memang upone ini Semarang. Ya. Ya, tapi kalau mengkritisi dengan tatanan kota Semarang itu saat ini saya belum bisa mengkritisi. Kecuali nanti saya sudah terjun langsung mungkin di legislatif, mungkin itu baru bisa ada bayangan lah. Untuk saat ini ya saya bicara ini saya majukan di dapil saya dulu kan gitu kan. Kekurangan apa, harus bagaimana kita pikirkan, dan nanti kalau memang sudah jadi kan tidak saya yang memikirkan Pak. Ada partai lain jadi satu komisi kan bisa bareng-bareng seperti itu.
concern Anda nanti apa Pak Irfan jika nanti kelak dipercaya untuk anggota Dewan? Kan ada beberapa komisi lah di Dewan, atau oke lah terserah nanti pimpinan, biasanya kan gitu ya. Ya memang harus gitu tuh Pak, maksud kita concern harus Anda minta. apa Pak nanti di bidang apa yang harus untuk masyarakat Semarang, untuk kemajuan Semarang? Kalau untuk melihatnya tatanan sekarang ya mungkin lebih baik kita sih mungkin di sosialnya ya Pak. Sosial. Karena berkecimpung ke masyarakat langsung, apalagi misalnya ya kita ke omong tok kan percuma ya. Mungkin ke kegiatan-kegiatan sosial lah Pak kita yang terapkan. Seperti itu. Ya. Saya juga ingin tahu nih jaminan Pak Irfan ini sebagai pengusaha yang bergerak di bidang jasa ya Pak ya. Ketika nanti terpilih sebagai anggota Dewan, ada satu hal yang mungkin ya konflik kepentingan Pak. Ya kan. Sejauh mana Pak Irfan menghindarkan kepentingan konflik kepentingan itu? Saya anggota Dewan, wah nanti cari proyek untuk kepentingan perusahaan saya misalnya. Apa yang Anda lakukan? Untuk itu insya Allah tidak di benak pikir saya Pak. Karena kan sudah ada konsen, maksudnya di usaha ini ya udah kita konsen di usaha ini. Kalau memang saya udah jadi sini ya seperti ini. Jadi kita pokoknya hal-hal yang sekiranya untuk itu ya mudah-mudahan saya tidak ada terbesit untuk melakukan seperti itulah, mudah-mudahan seperti itu. Mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan. Yang penting bagaimana kita memperjuangkan untuk masyarakat. Oke. Ini ada rekamannya Pak. Mudah-mudahan nanti ketika Pak Irfan dilantik, diambil sumpahnya, perjalanan setahun, 2 tahun, 3 tahun, mudah-mudahan sesuai dengan sebelum dilantik ya Pak. Amin, ya, amin. Seperti amin, amin. Harapan kita Pak seperti itu. Ya, pokoknya minta doa mudah-mudahan nanti di bulan Februari, siapa tahu salah penentu nanti saya bisa menjadi Dewan Pengampu di Dawil saja. Apa perbedaan yang paling mendasar dari dunia Anda di latar belakang pengusaha dengan dunia politik sekarang apa nih Pak Irfan? Apa perbedaan yang paling mendasar, sesuatu yang baru kan itu? Ya perbedaannya sangat banyak sekali Pak, karena di usaha haji umroh kan seperti di Mekah, Madinah dan berkecimpung ke masyarakat ya berkaitan dengan jamaah-jamaah seperti itu kan. Karena ke party ya itu kan memang sangat kompleks pasti itu ya Pak ya. Sangat kompleks, mungkin ya dari mungkin pemikiran orang kan pasti berbeda gitu ya, seperti itu mungkin. Ada terbersit ketika terjun ke dunia politik, ada sesuatu yang ini nggak sesuai hati nurani saya, pasti kan itu kan Pak? Nah kalau saya memang dari dulu memang saya untuk kalau politik memang nggak disuka ya Pak. Dari dulu saya tuh ditawari teman dari 2010 saya. Di 2010 kan kebetulan ada teman saya di partai ya, Demokrat khususnya itu memang saya tuh suruh maju, dan kebetulan saya dulu pernah didekatkan dengan Pak Yoyo juga Sukawi, saat ini masih menjabat di DPR RI, ya kan? Saya pun juga belum langsung mengambil sikap saya ikut gitu ya. Belum mengiyakan gitu. Karena berjalannya waktu delalah ada pandemi, kegiatan usaha pada lockdown semua kan, pada waktu itu Mekah pun juga tutup gitu kan. Akhirnya kami kepingin tambah suatu pengalaman yang baik pada diri saya gitu kan. Akhirnya mungkin saya langsung mendekati pada teman kiranya apa yang sekiranya itu bisa nanti saya ada pengaruhnya di masyarakat apa seperti itu. Makanya langsung cobalah kita lanjut ke kebetulan di Demokrat juga itu kan Pak. Saya seperti ini ya saya lihat, saya amati, saya sempat diajak ke Jakarta dan sebagainya wirawiri untuk ya mungkin pengenalan ya, simulasi ya, saya biar bisa tertarik seperti itu. Ya makanya langsung saya putuskan memang Pak. 2 tahun yang lalu saya putuskan untuk maju seperti itu. Jadi momentumnya pandemi ya Pak ya? Momentum pandemi. Yang membuat Pak Irfan berubah pikiran. Berubah pikiran. Kalau nggak ada pandemi berarti nggak berubah pikiran ya Pak ya? Loh, justru nggak ada pandemi mungkin saya masih ini Pak, berdua di dunia itu Pak, di dunia travel umroh gitu kan. Berarti pandemi, gara-gara pandemi berarti ya Pak Irfan? Pandemi membawa berkah buat kita ya. Untuk bisa terjun ke lapangan, ke politik rasanya gitu ya. Pak Irfan terakhir ini Pak Irfan 30 detik aja Pak, setengah menit Pak Irfan. Meyakinkan ke konstituen Anda khususnya di Dapil 4 bahwa mereka tidak akan salah pilih untuk memilih Pak Irfan sebagai calon mereka atau anggota legislatif yang akan duduk di DPRD Kota Semarang. Untuk gimana ya? Karena itu kan juga pemilih itu kan kita tidak bisa memastikan ya Pak ya.
Tapi untuk meyakinkan mereka, Pak. Ya, untuk meyakinkan itu. Yang sudah yakin sih enggak, ya. Yang masih kan ada konstituen atau ini masih mengambang, belum menentukan pilihan bahwa ketika udah lihat ini Pak Irfan, wah saya yakin saya pengen coblos ini Pak Irfan. Ya, pokoknya harapan kami semua yang mungkin telah kami bina dan sebagainya, siapa tahu bisa nyoblos saya lah, Pak ya. Sesuai dengan harapan, tapi memang saya mewujudkan ya bagaimana Demokrat sendiri kan tagline-nya mewujudkan perubahan dan perbaikan seperti itu. Terus selama ini kan memang ketika kami berjumpa dengan masyarakat, saya pun juga masih lillahi ta'ala, Pak. Masih lillahi ta'ala ya. Wah, milih yo terserah, enggak ya terserah. Bahasa kalimatnya seperti itu. Tapi insya Allah lah, nah ketika kalau misalnya hirohnya masuk dalam hati, insya Allah Mas Irfan selalu diingatlah bahasanya kan itu. Ya, mungkin Pak Sui seperti itu, Mas. Ya. Baik, Pak Irfan, terima kasih waktunya, sukses untuk Pak Irfan. Amin, terima kasih. Saya doakan semoga sukses. Amin. Anggota DPRD Kota Semarang. Amin. Terima kasih. Pemirsa, demikian perbincangan kita bersama calon anggota legislatif Bapak Haji Irfan SSI MM yang akan maju di Dapil 4. Sampai di sini perbincangan kita di Caleg Kita. Saya Suli Sesa, pamit undur diri. Sampai jumpa.